Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi, yaitu di spesial Ramadan nih. Bersama saya Alifia Sucitasya dan saya Rosita Binti Amalia. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang tema-tema yang seru ya tentunya ya, dan juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Bu Laili Sigit. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita akan sapa dulu nih Kak, Bu Laili. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih Bu. Gimana kamu? Alhamdulillah Baik. juga sehat. Masih puasa? Nggih, Iya, masih. alhamdulillah. Tapi saya enggak. Kalau perempuan Iya. ada halangannya. Pasti Iya, ada pasti. bolongnya kan Oke. gitu ya. Iya. Kesehariannya Bu Laili itu ngapain aja sih Bu? Biasanya kalau di rumah ataupun Ini pas Ramadan iya, ya. pas Iya, Ramadan. Kalau pas Ramadan ketika PTM ya tetap ke sekolahan gitu untuk mengajar. Nggih, Karena kalau di- kemarin aktivitasnya ngajar di kelas 12 sehingga sekarang banyak yang kosong kan. Nggih. Udah ujian gitu ya. Sementara kalau di rumah ya udah di rumah, kemudian kalau Ramadan gini ya menyiapkan ini buka puasa sama Nggih. sahur gitu Iya. kan ya. Pastinya kalau Jangan mama ibu gitu rumah kan. tangga nggih ngoten nggih. Iya kan mesti seperti itu. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan membahas atau membawakan tema, yaitu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. khususnya di bulan Ramadan ini. Nggih. Iya, oke. Kita akan tanya-tanya nih sama Bu monggo. Laili. Bagaimana sih Bu tips-tips cara biar kita itu bisa menjaga kebersihan lingkungan di masa di saat bulan Bulan-bulan Ramadan Ramadan ini? ini ya. Menjaga kebersihan, sebetulnya kebersihan itu tidak hanya lingkungan saja ya. Hmm. Jadi kebersihan itu satu kebersihan diri sendiri, kemudian kebersihan lingkungan. Hmm. Nah, kebersihan diri sendiri ya di badan kita. Apa yang kita bersihkan? Rambut gitu ya. Kalau menurut ajaran agama kita rambut, kemudian gigi gitu ya. Terus kuku lupa. Nggih. Nggak lupa ya. Biasanya mau Jumat gini Nggih. ya dibersihkan kukunya. Kemudian apa lagi? Pokoknya Ya, seluruh badan tentunya, ya. ya, tentunya badan kita tuh yang penting gitu. Kalau di lingkungan sekitar itu gimana Bu? Kayak lingkungan madrasah ataupun di Lingkungan di rumah, rumah. itu gimana caranya? Tips-tipsnya Bu Laili. Waduh Ya. ini ya. Kalau tips di rumah gitu ya, bisanya memang kalau bola ini kan sibuk di sekolahan ya, pulang kerja capek gitu ya, paling bisa nyapu paling depan rumah gitu ya, atau yang keseharian lah kalau misalnya nyuci piring dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau bersih-bersih rumah yang secara total itu ya hari libur, tanggal merah gitu. Nggih, pastinya nggih Bu, itu Nah, banyak sekali ternyata peluang. itu pekerjaannya mak-mak tuh banyak ya. Menumpuk. Iya betul, dan nggak akan habis-habis gitu ya. Satu rapi, satu Ada lagi. ya betul. Tiap hari Memang selalu kayak gitu ada. ya Bu. Di rumah bersih-bersih nggak? Ya, Ayo. saya Kalau iya saya- Bu. Ya iyalah. Ya masa enggak bersih-bersih Ya, namanya. rumah. seusia kalau punya anak remaja. Tapi kadang itu kayak mager gitu loh Bu. Gimana sih Bu Apalagi cara? di bulan Ramadan. Gimana sih Bu caranya biar kita itu tidak mager untuk membersihkan rumah kita? Kita sebagai anak-anak remaja-remaja kadang Gitu itu ya. kayak mager gitu Bu. Ini sebetulnya kalau semua hal itu kalau diniati dengan ibadah, insya Allah semuanya kan akan dilalui dengan baik ya. Baik, Iya, semuanya kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan seneng gitu ya. Kalau misalkan nyapu tapi hanya disuruh aja di rumah Iya. nyapu gitu. Tapi hanya iya sebentar gitu terus nyapu gitu kan ya. Jadi Nggak kita oke kayaknya ya. harus ada inisiatif sendiri ya. Iya Bu. betul. Terketuk hati kita. Kapan terketuknya itu?
ya nggak jelas sih. Gitu kan ya. Nggih, bener. Nah, itu. Terus menurut Bu Laili, Iya. kebersihan lingkungan itu meliputi apa aja mungkin? Kalau kebersihan lingkungan tadi ya ini yang dekat dengan badan kita, jadi kebersihan baju gitu ya. Jadi kadang anak-anak seusia kalian kan keringatnya banyak nih gitu ya. Nah itu biasanya malas ganti baju gitu ya. Nanti aja menjelang Iya, karena- mandi gitu ya. Sebenarnya kan itu juga nggak bagus ya. Kenapa? Karena kan kulit kita kan jadi nggak Gatal. sehat. Iya, gatelen Gatal. benar. Iya. Yo kalau cuman gatelen tok gitu ya. Kalau gatelen terus dikukur itu loh, jadinya bekas kan ya. Kalau putri-putri kayak gini kan harus halus gitu ya. Iya, kalau Harus mulus. Iya, Kalau cowok terserah mau berat-berat gitu nggak apa-apa. Kalau Nggih. cewek padahal kan dulu mulai dari kecil tuh kamu pastinya dijaga oleh ibumu tuh jangan sampai jatuh, yakin itu ya. Jangan Iya. sampai lecet. Iya, umur berapa ketika kamu sudah mulai bergerak gitu ya, kanan kiri itu udah orang tua udah menyiapkan, ibu tuh kasurnya diturunkan gitu. Gitu. Terus apa sih Bu manfaat kita menjaga lingkungan pada saat bulan Ramadan ini? Manfaatnya itu apa sih? Sebetulnya kalau manfaatnya banyak ya. Yang terutama bagi tubuh kita ketika kita bersih gitu ya, otomatis kita sehat kan ya. Iya kan? Iya, iya. Iya ora. Nggih. Nggih benar. Setelah sehat badan kita jadi enak gitu kan. Coba kalau mandi mandi cuma sekali. Iya, sama-sama. Kadang Mandi liburan, sekali. kadang liburan Kalau itu libur kayak ya suka mager ya, gitu loh mager. Bu, Saya mau nggak mandi. mau keluar kemana-mana juga kan. Scrollin Nah, iya, HP. kalau pagi gitu ya, mandi pagi sama siang hari nanti pas duhur gitu ya. Nggih, mesti gitu. Iya. Kalau Jujur sih ya. kalau mandi seharusnya berapa kali sih? Gitu kan? 2 kali. Minimal. Iya, Minimal 2 kali iya, ya. harus 2 kali kan, pagi 3 sama kali. sore. Tapi kalau minggu 1 kali. Ya benar. Kalau Kasihan Eh, temennya itu nanti. Nggih. Lingkungan hidup bagaimana sih cara menyadarkan para warga madrasah untuk senantiasa menjaga lingkungan madrasah, Oh gitu. selalu menjaga kebersihan gitu. kan Gimana, Bu? kalau anak remaja sekarang kan mungkin sulit ya untuk menjaga lingkungan Ya itu. benar. Gimana sih Bu cara menyadarkannya? Menyadarkannya. Satu mungkin dikasih contoh. Kadang anak-anak itu nggak tahu ya, dikasih contoh. Makanya gurunya kadang nyapu gitu ya. Tapi ternyata anak sekarang juga nggak ngerti kalau gurunya nyapu itu harusnya diminta. Nggih. Iya, Benar. minta apa enggak? Iya. Nggih, kadangnya ya. Ora lewat. Lewat itu pasti ya, cuman monggo Bu gitu ya. Harusnya enggak, harusnya sapunya Bu, saya aja Bu gitu. Kamu teruskan gitu. Iya kan harusnya. Tapi guru-guru itu kadangnya ya enggak sih Bu. Enggak sih. Ya, Jarang sih. Saya nyapu pernah di sini, ngepel pernah. Waduh. Iya. Bang sawang juga pernah gitu ya. Kalau ini membereskan taplak itu enggak morat-marit. Setiap kali masuk saya berusaha untuk membersihkan. Iya, taplak itu dibersihkan, kadang kebalik gitu ya, dibiarkan gitu. Anak-anak itu kadang seperti itu. Iya. Jadi memang ini harus ada kesadaran dari diri sendiri itu melatih panca indera sebetulnya. Panca indera apa itu? Penciuman, penglihatan. Terus berapa? iya, tadi misalkan melihat gini ya, ada ini misalkan ini tisu gitu ya, berserakan. Walaupun ini bersih ya, kayak gini berserakan gitu ya. Cuman kalau tisu kan konotasinya gimana ya? Kayaknya pasti Kalau bekas ya, bekas iya, apa gitu ya, kayak jorok, gini. udah. Nggak enak gitu Ya, ya. dilihat Kalau dilihat ya. nggak enak gitu ya. Benar. Kalau anak yang sudah terbiasa di rumah, memang semuanya harus dibiasakan dari rumah ya. Kebersihan itu Iya, benar. dibiasakan dari rumah, dipelajari atau diajarkan sedini mungkin di rumah gitu ya. Kalau ada seperti ini tuh
diambil nih gitu ya. Nah, kalau di rumah nggak diajari pasti nggak ngerti gitu ya. Makanya di sekolah juga kadang guru itu memberikan contoh gitu ya. Ya udah anak-anak biarkan aja kita nganu gitu ya. Atau sambil ngomong, ini taplak udah berapa lama ini Mbak? Kok kayaknya nggak ganti gitu ya. Jadi ya harus punya inisiatif itu tadi, inisiatif untuk membersihkan atau misalkan dibawa gitu. Tapi jangan lupa nanti dibawa kembali, nanti dikira himbat ya. Lah ya kalau dibawa punyanya kelas gitu taplaknya, terus kemudian dibawa pulang nggak ngomong pengurus atau yang anggota di kelas itu, dikiranya dibawa pulang mau dipakai di rumah. Taplaknya podcast saja masih saya itu Bu, cuci. Oh ini berapa hari nih udah? Ini udah masih diganti baru nih. kok, masih baru. Nah, ya itu. Baru ganti. Dampak nih Bu, dampak Oh, iya. dampaknya kalau kita itu ndak menjaga lingkungan sekitar itu gimana? Maksudnya kayak kadangnya kan kita itu ya Kak, membuang sampah itu ndak pada tempatnya. Itu kan Ya. mestinya ada dampaknya. Nah ya. itu. Itu apa sih Bu dampaknya kalau kita itu tidak membersihkan lingkungan Oh, iya. gitu? Jadi kalau yang di sekitar kita aja ya kali ya. Kalau misalkan kita membuang sampah gitu ya, biasanya di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Oh, so di laci di biasanya. Ya kalau biasanya di kelas itu laci itu penuh ya. Harus sampah. Iya, berarti membuang sampah pada laci. pada lacinya masing-masing gitu ya. Nah, itu kalau sampah kering mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan sampah basah gitu kan lama-lama bau, lama-lama kan itu. Jadi kalau menimbulkan bau, menimbulkan kotor, misalkan ya ada es tumpah gitu kan, becek gitu ya kan nggak enak. Nah, itu kan jadinya, waduh, nggak nyaman kan? Ya kalau nggak dibersihkan, ya yang menunggu di situ ya nggak enak gitu ya. Kalau rolling, waduh, semuanya menghindari tempat itu ya. Iya. Berdampak pada kesehatan juga gitu. Betul ya. Jadi dampaknya untuk apa? Itu kalau yang lingkup kecil ya. Kalau lingkup besar, misalkan kita di lingkungan masyarakat, itu kan seringnya apa? Orang itu buang sampah. Pada Gimana? di sungai Bu kayak Iya betul. sembarangan Iya, gitu loh iya. Bu. Iya. Nah kalau sudah sungainya penuh sampah, Iya. menumpuk. Kan berakibat dampaknya juga Nah, kalau pencemaran hujan air turun, juga. hujan turun meluap, akhirnya Banjir. banjir. Nah, ketika banjir maka tenggelam rumah kita. telan niku mau. Tenggelam rumah kita. Banyak menimbulkan penyakit ya kalau banjirnya lama nggak surut-surut Iya. gitu kan ya, ada yang masuk angin, ada yang diare gitu ya. Terus apalagi? Berdampak pada warga itu ya Bu, kayak rumahnya warga tergenang gitu kan. Iya kan, terus ada nyamuk juga kan Iya. gitu. Nah, ya Menimbulkan kan penyakit. menimbulkan banyak penyakit kan gitu ya. Ini benar banget. Kebersihan itu meliputi apa saja Bu? Itu tadi, kebersihan itu terdiri dari kebersihan untuk diri sendiri, istilahnya badan kita gitu ya, yang katanya dengan badan kita. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan, termasuk tadi kebersihan lingkungan yang paling dekat dengan kita lah, baju gitu ya, sepatu berapa kali seminggu dikumbah, Kadang ada loh Bu yang lap ya, Iya. Yang enggak topi itu malah 1 semester ya nggak pernah Nggak dicuci. dicuci. Nah iya, karena Apalagi terus ya? Bu gitu ya. Terus apa sih Bu pesan dan juga kesan buat teman-teman nih untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan pada saat bulan Ramadan gitu. Oh iya, untuk menjaga kebersihan di bulan Ramadan ya. Iya. Sebetulnya kalau di bulan Ramadan karena bulan yang penuh berkah Berkah. gitu ya, pahalanya dilipat gandakan. Sebetulnya kegiatan apapun itu bagus ya. Kalau orang Jawa itu kalau menjelang bulan Ramadan itu semuanya dibersihkan, Iya, terus benar. rumah dicat gitu ya. Terus demikian juga nanti kalau mau jelang ini apa? Jelang Hari raya itu biasanya, bersih-bersih lagi ya. bersih-bersih Bu pokoknya Bu. Tapi toples penuh ya. Sabar Snack. Habis ini hari raya ya. Gitu. Kita mampir ke rumahnya Bu Laili. Oh, monggo. Saya tunggu loh.
nanti request apa gitu ya. Iya. Gangguan isi rengginang. Rengginang. Enak itu Kak. Ya, jadi kebersihan lingkungan itu harus kita jaga biar apa ya? Satu, biar sehat ya. Yang kedua, biar nyaman. Jadi ketika kita nyaman, itu ya kita beraktivitas, kita bekerja, kita belajar, beribadah itu enak, ya kan ya. Kalau kita istilahnya dalam keadaan kotor atau tempatnya kotor, kita mau sholat tempatnya kotor juga bingung ya. Iya. Nggih. Iya. Benar Bu. Kayak di Nggak musola nyaman gitu juga. nggak sih? Iya. Kalau biasanya tuh di musola kayak itu kotor banget ya sih. Kayak kita tuh mau beribadah itu juga nggak nyaman. Iya betul. Jadi kak, iya ya kalau misalkan kita di perjalanan gitu, kok misalnya gini ya gitu. Akhirnya nyapu dulu ya. Ya biar dapat Ya, iya, dua-duanya, Bu. pahalanya Dapat dapat pahala. dari nyapu terus dari Sholat. Bener banget Iya. tuh. Terus apa sih Bu tadi pesannya buat siswa-siswi? Pesan-pesannya sebetulnya ini aja, membiasakan hidup bersih gitu ya. Dimulai dari mana ya, dari kita sendiri, diri ya. sendiri. Mulai dari kapan? Kalau kemarin belum ya dari sekarang. Terus dari yang paling muda gitu kan ya. Dari yang paling muda ya yang bisa kamu lakukan gitu ya. Misalkan di kelas gitu ya. Kok papan tulis kok kotor semuanya, padahal ini guru mau ganti Mau pelajaran aja. yang lain gitu ya. Ya ada inisiatif lah, niatnya ibadah lagi gitu ya. Yeay. Kan gitu. Kadangnya tuh kayak gitu ya, guru-guru kadang nyindir gini. Ini Siapa ayo yang yang nekat dapat ya, gitu yang ya. ingin dapat pahala itu cepet-cepetan Mas Bu. Kalau enggak. Enggak. Kalau bilang pahala gitu enggak cepet-cepetan ya. Ada yang terketuk Ini hatinya. aktivitasnya Ramadan apa ini? Ya kalau saya sih, kalau di rumah sih Bu, kalau saya rebahan. Rebahan. yang bersih-bersih, ndak. ayo, yang Ya nggih, bersih-bersih. bersih-bersih. Bersih. Piring ya? Nggih. Sampai habis tuh piringnya. Nggih, bersih-bersih rumah, nyapu, Hmm. bantuin ibu. Iya, alhamdulillah masak. berarti anak yang solehah ini. Amin. Iya kan. Kalau Mbak Ros? Ya iya kalau Mbak. Iya, hampir sama sih ya, nyapu, bantu-bantu nenek kan di rumah sama nenek jadinya Oh, gitu. bantu nenek. Iya. Gitu. Terus motivasi. Sebetulnya gini ya, untuk kebersihan lingkungan itu lebih baik kan preventif ya daripada kuratif. Artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan Oke. gitu ya. Jadi sebelum ada misalkan ada bau kan menyengat gitu ya. Kalau ketika menyengat nggak enak gitu ya. Sebetulnya harusnya gimana itu sampah itu segera dibuang gitu ya juga ya. Jangan dibuang di laci. Atau gini, kemudian membiasakan pola hidup bersih itu Oke. yang paling gampang ketika misalkan kita makan permen lah Oke. gitu ya, makan permen pas nggak puasa tentunya ya. Kalau puasa makan permen, selagi menunggu buka puasa Oke. gitu ya kita makan permen gitu. Menunggu buka puasa sambil Makan permen Makan gitu permen. ya. Nggak boleh ya. Jadi ketika kita makan permen udah ya dimakan, terus bungkusnya loh kok nyari tempat sampah kok nggak ada gitu. Kalau saya biasanya tuh langsung saya masukkan tas atau saya taruh di Oh, saku nggih. Nanti gitu biasanya. Dibuang deh kalau Iya, ada. kalau sudah sampai rumah tempat atau sampah. mana Baru dibuang. Ya, benar. Gitu, teman-teman. Biasanya gitu. Pokoknya kita itu harus senantiasa menjaga kebersihan Iya. di Teman-teman, rumah maupun di ya. lingkungan madrasah. Untuk teman-teman yang kaum rebahan juga Ya harus bangkit nih. Iya. Bener. Jangan malas. di bulan Betul. Ramadan juga ya, semua kegiatan diniati ibadah, pasti itu juga dapat pahala. Iya, betul, enak gitu Pokoknya ya. kita itu harus menjaga kebersihan di Kalau di bahasanya rumah itu ataupun di madrasah. menjaga kebersihan itu dengan hati gitu ya. Nggih. Jadi tidak terpaksa. Nggih. kan gitu ya. Bener. Anudofatul minal iman. Betul, Kebersihan sebagian dari daripada iman. Nah, Makanya di ajaran agama kita bahwa bersih itu tidak terpisah dari iman. Makanya
ada hadis yang mengatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang itu diantaranya adalah itu tadi, bisa hidup bersih gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan di hadis riwayat yang lain bahwa yang akan masuk surga adalah gitu ya, ya bersih gitu ya. Benar banget Kak ya. Di apa nih Kak, buat teman-teman biar mereka itu sadar akan kebersihan itu gimana Kak? Ya tentunya menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri. Inisiatif Iya, sendiri. betul. Jadi kalau yang belum ya segeralah gitu ya, segera ayolah hidup bersih. Ya untungnya ini hikmahnya COVID ya. Nah. Ada COVID sekarang kan biasanya nggak cuci tangan, sekarang Cuci harus cuci tangan. Sebetulnya itu di ajaran agama kita sudah Sudah, cuci berwudu. tangan, Oke. iya berwudu. Nah dengan berwudu kelihatan cerah ya, Oke. glowing. Bilangnya glowing. Skincare alami. Betul ya. Jadi memang beda orang yang istilahnya sholat sama nggak sholat kan wajahnya beda ya. Iya. Jadi sholatlah terus ya, yang rajin, Biar bersih tepat pada waktunya kan gitu ya. Benar banget. Nah, udah itu ya. Itu. Gimana nih? Mungkin Trik bersih nih belum? Oh iya, tips mungkin bersih-bersih Bu Laili kan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai guru juga, jadi tips cara membagi waktunya untuk bersih-bersih di rumah untuk membagi waktu untuk keluarga. Ya, itu bersih-bersihnya itu gimana Bu? Ya itu tadi, kalau bersih-bersih di rumah kalau pagi paling ya bisanya nyapu ya. Kalau ngepel itu sore, kadang malam. Waduh. Malam Ya, Sampai malam, sempatnya gitu ya. Kalau sempatnya setelah maghrib gitu ya, kalau pas gak puasa ya, Oke. setelah maghrib ya itu daripada kotor. Jadi sebenarnya tadi ketika kita menyadarkan diri kita ingin hidup bersih itu dari mana sih gitu ya. Sebenarnya kita peka, Oke. peka yang seperti apa gitu ya. Ya tadi katanya apa? Pakai panca indera. Oh, itu mau orang bener gitu ya. Sebetulnya bersih, rapi, nyaman kan ini ya satu lini gitu ya. Gitu. Jadi kalau ketika barang itu berantakan gitu juga nggak enak. Iya, untuk dipandang itu enggak enak ya. Iya. Biasanya kamu Nyaman. tapi enggak ya. Bangun tidur. Lah, Saya semut. ya. Ah. Baju Baru habis mandi, mandi handuk taruh di atas di kasur. kasur. Oh, sama ya gitu. Ya pokoknya gitu. Berarti anak-anak milenial gitu ya. Oke. Karena mungkin Malas pikirnya nih. nanti ada yang ngambil gitu ya. Iya. Biasanya saya. Ah. mungkin Mama gitu. nanti diberesin ibu. Iya, Nah. mikirnya kayak gitu. Tapi ya harusnya kita enggak boleh kayak gitu, harus Ya, inisiatif iya, untuk itu. membersihkan. Kasihan orang tua di rumah. Ya mulai belajar dari sekarang. Oke. Iya betul. Jadi kalau yang tadinya handuknya masih di situ, besoklah satu hari. Karena apa? Hari ini harus lebih baik dari Hari hari kemarin. kemarin. sebelumnya. Iya betul. Dan hari esok harus hari lebih esok baik harus dari lebih baik hari dari ini. hari ini. Ya. Jadi satu-satu aja gitu ya. Maka kita lakukan dengan yang mudah dulu. Oke. Tadi, kalau kebiasaannya tadi naruh apa? Handuk Di atas kasur. neng atas kasur kayak bar apa? Oke. Bar keramas. Keramas. Ya. Ya, Waduh, teles kabeh yo. Ya itu tadi. Basah. Ya itulah satu handuknya ya yang tadinya seperti itu besoklah ditaruh di Oke. luar gitu ya. Satu, besok lagi apalagi gitu. Bertahap. Iya betul, harus bertahap. Kalau Pelan-pelan. semuanya nanti bosen. Bertahap kemudian istiqomah. Ya, Nah, gitu benar. ya. Istiqomah itu Ya, istiqomah itu yang sulit Bu. Iya betul. Gimana nih Kak? Ya, Kayaknya pokoknya udah gitu. cukup ya. Ya Gitu. gitu teman-teman, pokoknya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik di madrasah, di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Dan juga kita harus mempunyai inisiatif sendiri nih untuk Iya. menjaga lingkungan. Enggak di bulan Ramadan aja, Ya, di hari-hari Betul. di hari-hari Hari biasa biasa. juga harus Di- tetap menjaga kebersihan. Di bulan Ramadan ini juga kita harus memperbanyak amal-amal kayak membersihkan Iya, lingkungan itu betul. kan Juga salah satu itu kan Amal kebaikan amal ya. kebaikan juga Iya, ya, betul. pahala, Jadi- kita dapat pahala kan. Jadi nggak harus sholat malam gitu yang kayaknya kamu kan ya
kalau sholat malam katanya kalau sholat malam itu memang ya banyak godaannya Oke. gitu. Kamu takut gitu. Film itu loh Bu. Kamu terlalu banyak minum itu. Kalau- Ya film horor ya. Oke. Iya. Gitu. Kalau juga di sekitar rumah ada musola, masjid, itu juga bisa dibersihkan kan Iya. juga Datang lebih awal, Oke, kemudian untuk nyapu, membersihkan, oke. kemudian Dapat apa, pahala. Wah, juga dapat pahala double-double bersihkan. teman-teman. iya, orang hanya ibadah. sekedar apa gelar itunya, Karpet. tukarnya karpetnya gitu. Nah, oke. Saya biasanya gitu, datang lebih awal, nyapu dulu. Wih, Masya Masya Allah. Allah. Ya kan kalau Kita kasih harus meniru ya, harus meniru Bu Laili itu. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Ya, Bu Laili mungkin ada kesibukan lain, insya Allah. Insya Allah. Nanti hanya ini aja Pak nyebut si kecil. Iya. Oke, Pun. Ya udah itu saja teman-teman dari podcast hari ini, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan Di bersama bulan Bu Ramadan. Laili ya di bulan Ramadan. bersama Bu Laili Sigit. Oke, kita pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.